Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Abdul Latif dengan NIM 2106145. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tugas 12 teori bahasa otomata mengenai algoritma CEK. Langsung saja ke pengertian algoritma CEK-nya, yaitu algoritma CEK merupakan sebuah algoritma parsing dan keanggotaan atau dalam kurung membership untuk tata bahasa bebas konteks. Kemudian algoritma ini ditemukan oleh John Cox, Daniel Young, dan Tadao Kasami. Syarat menggunakan algoritma ini adalah harus sudah dalam bentuk Chomsky Normal Form atau CNF. Kemudian fungsi dari algoritma ini adalah untuk mengenali apakah suatu string ini dapat diperoleh dari suatu tata bahasa atau tidak. Kemudian untuk algoritmanya seperti berikut ini, yaitu seperti ini. Kemudian yang selanjutnya, N ini merupakan panjang unta yang akan diperiksa. I yaitu untuk menyatakan kolom, kemudian untuk J yaitu menyatakan baris. Nah, untuk tahapan nomor 1 dan 2 yaitu untuk mengisi sebuah tabel baris pertama dari kolom 1 kurang N. Kemudian untuk nomor 3 yaitu iterasi dari baris kedua sampai N. Nomor 4, iterasi untuk mengisi kolom 1 sampai dalam kurung N kurangi baris tambah 1 pada suatu baris. Nomor 5 yaitu inisialisasi PIJ dengan string kosong. Kemudian untuk nomor 6 dan 7 yaitu iterasi untuk memeriksa mana saja yang menjadi anggota dari PIJ. Kemudian lanjut ke contohnya. Sini saya contohnya yaitu P1 menghasilkan A, P2 menghasilkan B, P3 menghasilkan C, P4 menghasilkan A, P3, P5 menghasilkan P1, P4, P6 menghasilkan P2, P1, kemudian S menghasilkan P1, P4 atau C, kemudian S yang kedua menghasilkan P5, Z1 atau P3, Z1 atau A atau P1, Z1. Kemudian untuk A menghasilkan P2, P1, untuk A yang kedua itu menghasilkan P6, Z2, kemudian untuk Z1 menghasilkan A, untuk Z1 yang keduanya yaitu menghasilkan P1, Z1, dan yang terakhir itu Z2-nya menghasilkan B. Kemudian untuk Z2 yang keduanya itu menghasilkan P2, Z2. Kemudian selanjutnya ke pembuatan barisnya. Baris yang kedua untuk P12 nomor 1 di kolom satunya yaitu PK dikurang PI tambah K, J dikurang K, P11 dikurang P1 tambah 1, 2 kurang 1, P11 dikurang P21, kemudian P1, S, Z1 dikurang P2, Z2. Kemudian P1, P2, P1, Z2, SP2, SZ2, Z1, P2, Z1, Z2, string kosong. Kemudian untuk P22, nomor 1 di kolom keduanya yaitu PIK dikurang PI tambah K, J dikurang K, P21 dikurang P2 tambah 1, 2 kurang 1, P21 dikurang P31, kemudian P2, Z2 dikurang P1, S, Z1, kemudian P2, P1, P2S, Z2, P1, Z2, S, Z2, Z1, P6, A. Kemudian untuk P32, kemudian nomor 1 kolom ketiganya itu PIK dikurang P1 tambah K, J dikurang K, P31 dikurang P3 tambah 1, 2 dikurang 1, kemudian P31, P41, P1, S, Z1 dikurang, mohon maaf, bukan P, yaitu P1, S, Z1 dikurang P3, S, kemudian P2, P1, P2S, Z2, P1, Z2S, Z2, Z1, string kosong. Kemudian untuk baris yang ketiganya, yaitu untuk P13 di bagian satunya yaitu PIK dikurang PI tambah K, J dikurang K, P11 kurang P1 tambah 1, 3 kurang 1, kemudian P11 kurang P22
P1, S, Z1 dikurang P6, A. Kemudian P1, P6, P1A, S, P6, SA, Z1, P6, Z1A, string kosong. Kemudian untuk P23 nomor 1 yaitu Pi IK dikurang Pi tambah K, J dikurang K. Kemudian P21 dikurang P2 tambah 1, 3 dikurang 1. Kemudian P21 dikurang P32. Kemudian P2, Z2 dikurang string kosong. Kemudian P2, Z2, kemudian string kosong. Kemudian lanjut ke baris kedua di P13-nya yaitu Pi IK dikurang Pi tambah K, J dikurang K. Kemudian P12 dikurang P1 tambah 2, 3 kurang 2. P12 kurang P31 string kosong dikurang P1, S, Z1. Kemudian P1, S, Z1 string kosong. Kemudian lanjut ke P23 di baris kedua yaitu Pi IK dikurang Pi tambah K, J dikurang K. Kemudian P22 dikurang P2 tambah 2, 3 kurang 2. P22 dikurang P41. P6, A dikurang P6, A dikurang P3, S. Kemudian P6, P3, P6S, AP3, AS, P4. Dan selanjutnya di baris keempat. Untuk P14 di baris ke-1 yaitu Pi IK dikurang Pi tambah K, J dikurang 1. P11 dikurang P1 tambah 1, 4 kurang 1. P11 kurang P23. Kemudian P1, S, Z1 dikurang P4. P1, P4, S, P4, Z1, P4. Kemudian P5, S. Kemudian di P14 di baris kedua yaitu Pi IK dikurang Pi tambah K, J kurang K. P12 dikurang P1 tambah 2, 4 kurang 2. Kemudian P12 dikurang P32. Kemudian string kosong dikurang string kosong. Kemudian string kosong. Kemudian untuk P14 di baris ketiga yaitu Pi IK dikurang Pi tambah K, J dikurang K. Kemudian P13 dikurang P1 tambah 3, 4 dikurang 3. Kemudian P13 dikurang P41. Kemudian string kosong dikurang P3, S. Kemudian P3, S. Kemudian string kosong. Kemudian yang selanjutnya kita akan memeriksa string ABAC-nya. Apakah diterima atau tidak. Langsung saja. Untuk A-nya yaitu di baris pertama itu menghasilkan P1, S, Z1. Untuk B-nya di baris ke-1 menghasilkan P2, Z2. Untuk A-nya yang kedua itu di baris pertama itu menghasilkan P1, S, Z1. Kemudian untuk C-nya di baris pertama menghasilkan P3, S. Kemudian untuk A di baris keduanya menghasilkan string kosong. Untuk B-nya di baris kedua menghasilkan P6, A. Untuk A-nya kembali atau A yang keduanya itu di baris kedua menghasilkan string kosong. Kemudian untuk C-nya di baris kedua itu tidak ada. Kemudian untuk A di baris ketiganya menghasilkan string kosong juga. Kemudian untuk B-nya di baris ketiga menghasilkan P4. Untuk A yang keduanya di baris ketiga kosong. Untuk C-nya di baris ketiga kosong. Kemudian yang terakhir atau baris yang keempat, A-nya itu menghasilkan S, P5. Kemudian B-nya kosong atau tidak ada, A-nya kosong, dan C-nya kosong. Maka dari pemeriksaan hasil string ABAC ini itu dinyatakan diterima. Mungkin sekian presentasi penjelasan materi teori bahasa otomata tugas ke-12 mengenai algoritma CK. Mohon maaf bila mana masih banyak kekurangan dan kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.